Rusia, negeri yang membentang luas dari Eropa hingga Asia, selalu menghadirkan pesona yang tak tertandingi. Dari dinginnya musim salju Siberia hingga hangatnya malam penuh cahaya di Moskow dan Saint Petersburg, negeri ini menyimpan kontras yang memikat. Ia bukan hanya sekadar negara, melainkan sebuah panggung besar tempat sejarah, budaya, dan kehidupan modern saling bertemu, menciptakan kisah yang tak pernah habis untuk diceritakan. Ingin melihat surga dunia, maka Anda wajib datang ke Rusia. Inilah surga paling sempurna di dunia, di mana orang-orang bergaya mengubah jalanan menjadi peragaan busana. Mobil-mobil mewah menghiasi jalanan, dan kehidupan malam yang semarak dengan irama serta tarian yang tak pernah berhenti. Jadi, mari kita temukan bersama bagaimana rasanya tinggal di surga ini pada tahun 2025. Rusia memiliki luas wilayah yang sangat besar, sekitar 17 juta kilometer persegi. Namun hari ini kita tidak akan membahas seluruh wilayah ini, melainkan pusatnya, yaitu ibu kota Moskow. Pertama-tama, bertentangan dengan kepercayaan umum, Moskow tidak terletak di lapisan Siberia, melainkan di sebelah timur Belarus, di utara Ukraina, dan dekat perbatasan barat dengan Eropa. Oleh karena itu, iklimnya lebih sejuk dibandingkan di wilayah utara negara itu seperti Yakutsk yang suhunya bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Namun, jangan biarkan deskripsi yang sederhana ini membodohi Anda. Suhu bisa turun hingga minus 20 derajat Celcius di musim dingin. Musim panas memiliki suasana yang sangat berbeda. Orang-orang mengenakan pakaian lengan pendek, berbondong-bondong ke jalan, dan bersenang-senang di kafe serta konser. Jika Anda melihat peta, Anda dapat melihat bahwa Moskow kecil di wilayah Rusia yang luas dengan luas 2.561 km persegi. Namun, Moskow juga merupakan kota terpadat di negara ini dengan sekitar 12 juta penduduk. Ini adalah kota terpadat kedua di Eropa setelah Istanbul yang berpenduduk lebih dari 18 juta jiwa. Tidak mudah untuk mengakomodasi populasi yang padat ini. Maka gedung-gedung apartemen besar, blok-blok besar, dan gedung pencakar langit modern yang menjulang tinggi telah dibangun hampir di mana-mana di kota ini. Kota yang indah ini telah menjadi ibu kota Rusia selama lebih dari 850 tahun. Sungai Moskva yang mengalir tepat di tengah kota membelah kota menjadi dua. Sementara puluhan jembatan kecil di atasnya menambah nostalgia pada lanskap dan memudahkan transportasi. Lebih dari itu, jembatan-jembatan ini telah memfasilitasi pekerjaan para pedagang dan seniman selama berabad-abad. Bukan hanya masyarakat saat ini. Salah satu tempat indah yang wajib dikunjungi di Moskow adalah alun-alun bersejarah yang dikenal hampir di seluruh penjuru kota sebagai lapangan merah. Area berbatu ini ternyata sangat bersih dan hampir tidak mungkin membuang sampah sembarangan. Di sisi lain, alun-alun terkenal ini menarik perhatian bukan hanya karena lebarnya, tetapi juga karena arsitekturnya yang mengesankan. Alun-alun ini mampu menampung jutaan orang jika diperlukan, dan berbagai acara diselenggarakan di sini mulai dari upacara kenegaraan hingga pidato kepresidenan. Katedral Santo Basil yang menjulang di tengahnya menyerupai negeri dongeng dengan kubah bawangnya yang berwarna-warni. Jutaan wisatawan berbondong-bondong ke sini setiap tahun untuk melihat katedral ini. Moskow menawarkan hampir semua yang diharapkan banyak orang dari sebuah ibu kota. Ingin makan di luar, ratusan restoran menanti Anda. Jika Anda bosan menghabiskan waktu di klub malam yang itu-itu saja, ada puluhan tempat berbeda dan semarak untuk dijelajahi.
Jadi, jika Anda orang yang supel dan suka bertemu orang baru, Anda akan takjub dengan beragam karakter dan wajah baru yang akan Anda temui di kota ini. Kehidupan di kota ini ramai sekaligus sangat santai. Jalanan biasanya dipenuhi rombongan teman dan Anda akan jarang melihat orang berjalan sendirian. Fotografi juga merupakan budaya yang menonjol di kota ini. Fotografer profesional, terutama di pusat kota, memotret orang-orang yang bergaya dan berpakaian rapi dengan bayaran tertentu. Beberapa orang bahkan mendirikan studio kecil untuk foto-foto yang lebih profesional. Namun ada sesuatu yang mereka lupakan. Arsitektur, jalanan, dan taman Moskow bagaikan studio tersendiri. Arsitektur kota yang terinspirasi Eropa Barat ini begitu mengesankan sehingga telah menjadi ikon nasional. Jadi tidak perlu mendirikan studio kecil di jalanan. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan melihat bahwa orang Rusia selalu memegang ponsel. Mereka terus-menerus bersuah foto seolah-olah menunggu persetujuan dan validasi. Namun, jika Anda perhatikan lebih teliti, Anda akan segera menyadari ciri khas Slavia. Kulit putih, rambut pirang, dan mata hijau atau biru yang mencolok. Kecantikan memang relatif, tetapi orang Slavia cantik dengan caranya sendiri. Terlebih lagi, orang Rusia sangat menyadari hal ini, dan kesadaran ini menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Rasa percaya diri ini juga dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Orang Rusia berpakaian sangat bergaya dan cermat. Tidak hanya untuk pesta malam, tetapi juga untuk pertemuan siang hari dengan teman-teman. Meskipun negara ini menganut agama Kristen Ortodoks, keyakinan ini tidak mempengaruhi gaya hidup masyarakatnya. Masyarakat bebas, mereka menentukan sendiri pakaian apa yang akan dikenakan, cara hidup, dan keyakinan apa yang akan mereka anut. Kebebasan ini juga meningkatkan energi kehidupan. Semangat mereka untuk bersenang-senang dan menjalani hidup bahkan menginspirasi para seniman jalanan. Hampir setiap sudut Moskow dipenuhi musisi muda berbakat yang mempersembahkan melodi mereka kepada kota. Anda dapat bertemu mereka di setiap langkah dan mendengarkan mereka sepuasnya. Jam-jam tersebut di Moskow biasanya dimulai saat matahari terbenam. Pada saat ini, trotoar penuh sesak dan hampir mustahil menemukan bangku kosong atau sudut yang tenang. Dan orang-orang ini tidak selalu lebih suka kafe untuk bertemu atau mengobrol. Hampir setiap sudut kota menawarkan suasana yang nyaman. Ada detail lain yang menarik tentang keramaian di Moskow. Anda tidak akan melihat banyak orang berusia di atas 65 tahun di kota ini. Sebagian besar orang yang berjalan di jalanan adalah orang muda dan parubaya di bawah 50 tahun. Orang tua kebanyakan ditemukan di kereta bawah tanah. Berbicara tentang metro, perlu disebutkan sistem transportasi Moskow. Ibu kota ini memiliki salah satu jaringan metro terlengkap di dunia. Tak hanya itu, stasiun-stasiun metro di Moskow seperti halnya di kota-kota Rusia lainnya memiliki arsitektur yang megah. Istana bawah tanah era Soviet ini merupakan karya seni dengan kebersihan yang mengagumkan dan detail yang indah. Statistik menunjukkan bahwa Moskow memiliki 11 jalur dan lebih dari 160 stasiun. Ada satu hal lagi yang akan menarik perhatian Anda saat menyusuri jalanan Moskow yang ramai, yaitu banyaknya kendaraan yang sangat mewah. Terutama di malam hari, Anda sering dapat melihat mobil-mobil mewah seperti Ferrari, Mercedes, Lamborghini, dan Porsche. Hal ini menunjukkan keragaman ekonomi kota ini. Jalan Malaya Banaya khususnya merupakan pusat kehidupan mewah dan elit ini. Jalan ini penuh dengan mobil-mobil mewah, pusat perbelanjaan yang mencolok, dan restoran-restoran mahal. Demikian pula jalan-jalan seperti Petrovka adalah lambang kekayaan. Di malam hari, jalan-jalan ini diterangi lampu-lampu terang dan orang-orang berpakaian rapi. Sementara itu, Moskow bersifat kosmopolitan yang memudahkan pengunjung kota.
Bahkan jika Anda tidak bisa berbahasa Rusia, Anda dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris di banyak tempat. Terlebih lagi, suasana multikultural ini merupakan keuntungan besar. Tidak hanya dari segi bahasa, tetapi juga dari segi makanan lezat. Di kota ini, Anda dapat mencicipi beragam cita rasa masakan dari seluruh dunia. Di sisi lain, kota ini menawarkan suasana yang sangat aman. Orang-orang bebas berkeliaran di jalanan, duduk di kafe, atau bersenang-senang kapanpun. Warga Moskow sangat senang karenanya. Anda dapat dengan mudah melihatnya dari wajah-wajah yang rileks dan bahagia. Tidak ada tekanan yang diberikan kepada mereka. Sejauh ini Anda telah belajar banyak tentang Moskow. Namun apakah Moskow adalah kota yang paling semarak dan paling banyak dibicarakan di Rusia? Tentu saja tidak. Sama seperti Italia memiliki Napoli selain Roma, Spanyol memiliki Barcelona selain Madrid, dan Inggris memiliki Manchester selain London, Rusia memiliki Saint Petersburg setelah Moskow. Sekarang mari kita bicara sedikit tentang kota yang luar biasa ini. Dengan luas permukaan sekitar 1.439 km persegi, Saint Petersburg adalah kota terpadat keempat di Eropa dengan populasi mendekati 6 juta jiwa. Namun yang membuat kota ini begitu istimewa bukanlah ukuran atau populasinya, melainkan lokasinya sebagai pintu gerbang ke Eropa. Tepat di selatan Finlandia dan hanya beberapa jam dari Estonia, Saint Petersburg juga berfungsi sebagai titik transit antara Eropa dan Rusia. Penduduk kota dengan dokumen yang diperlukan dapat menyeberang ke Eropa dalam waktu 2 jam. Hal ini memungkinkan penduduk setempat untuk bergerak bebas di antara dua dunia. Dengan kata lain, penduduk dapat tetap terhubung dengan kekayaan sejarah dan budaya Rusia dan pada saat yang sama memiliki akses mudah ke modernitas Eropa. Inilah mengapa banyak orang Rusia lebih memilih Saint Petersburg daripada Moskow. Tidak hanya secara geografis, tetapi juga dalam hal gaya hidup, kota ini menyatukan dua dunia. Ciri khas paling menonjol yang membedakan Saint Petersburg dari Moskow tidak diragukan lagi adalah aksesnya yang unik ke laut. Meskipun Moskow dikelilingi oleh sungai-sungai besar, kota ini tidak memiliki akses langsung ke laut. Di sisi lain, Saint Petersburg terbuka ke Teluk Finlandia di sebelah barat dan Laut Baltik di seberangnya. Ini adalah fitur luar biasa yang berkontribusi pada geografi dan gaya hidup kota. Secara khusus, penduduk Saint Petersburg menikmati pantai-pantai unik di musim panas. Sementara mereka yang tinggal di Moskow tidak mendapatkan kemewahan ini. Banyak keluarga berjalan-jalan di pantai Saint Petersburg setelah matahari terbenam. Kegiatan ini seperti meditasi bagi orang-orang yang ingin melarikan diri dari kekacauan kehidupan kota. Namun, saya tidak bisa mengatakan bahwa kenikmatan ini berlangsung lama. Musim panas di Saint Petersburg tidak berlangsung lama dan suhu turun drastis. Jika tidak demikian, pantai-pantai ini akan menjadi tempat liburan terpopuler di dunia. Salah satu hal paling mengesankan tentang Saint Petersburg adalah White Nights, sebuah fenomena alam unik yang hanya dapat dilihat di beberapa tempat di dunia. Jadi, apa itu? Matahari tidak terbenam selama musim panas, terutama di bulan Juni. Ya, Anda tidak salah dengar. Matahari benar-benar tidak terbenam. Langit tetap cerah bahkan di malam hari. Matahari terbit pukul 23, tetapi tidak sepenuhnya terbenam. Hal ini mengakibatkan kota ini terpapar sinar matahari hingga 19 jam. Di Saint Petersburg, fenomena ini begitu intens, sehingga bahkan negara-negara utara lainnya seperti Norwegia, Swedia, atau Finlandia terkadang tertutupi oleh bayangan. Ini karena Saint Petersburg adalah salah satu kota terdekat dengan lingkaran Arktik.
Keunggulan geografis ini menjadikan kota ini sebagai landscape magis pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Itulah sebabnya, terutama dari pertengahan Mei hingga akhir Juli, kota ini didominasi oleh karnaval yang tak pernah sepi. Anda dapat melihat festival di setiap sudut dan pengamen jalanan di setiap gang, pertunjukan cahaya, pertunjukan musik, tarian, dan pertunjukan teater benar-benar berbeda. Baik penduduk lokal maupun mancanegara menikmati irama White Nights dan mendapatkan pengalaman yang unik. Bahkan, jutaan wisatawan berbondong-bondong ke Saint Petersburg setiap tahun hanya untuk menyaksikan pesta visual ini. Namun yakinlah, kita baru mengenal Saint Petersburg, karena kota ini bukan hanya bagian dari Rusia, melainkan juga sebuah tahap sejarah yang tumbuh dalam bayang-bayang masa lalu dan membentuk masa depan. Karena dulunya tanah ini hanyalah rawa. Ya, rawa. Hingga tahun 1703, Peter yang Agung melihat tempat ini dan seekor certelai hidup dalam benaknya. Saat itulah ia memutuskan, aku akan menjadikan tempat ini jendela Rusia ke Eropa. Dan ia menepati janjinya. Ia menghiasi kota ini dengan kanal-kanal dan membangunnya sebagai ibu kota. Hal ini mengakibatkan kota ini terpapar sinar matahari hingga 19 jam. Di Saint Petersburg, fenomena ini begitu intens sehingga bahkan negara-negara utara lainnya seperti Norwegia, Swedia, atau Finlandia terkadang tertutupi oleh bayangan. Ini karena Saint Petersburg adalah salah satu kota terdekat dengan lingkaran Arktik. Keunggulan geografis ini menjadikan kota ini sebagai landscape magis pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Itulah sebabnya, terutama dari pertengahan Mei hingga akhir Juli, perlahan tapi pasti ia mengubah kota itu menjadi pusat perhatian kekaisaran. Selama 200 tahun, Saint Petersburg menjadi pusat tempat istana kekaisaran berdiri, para tsar duduk, dan meja-meja diplomatik diletakkan. Tentu saja bukan hanya kekuatan politik yang membuat kota ini istimewa. Kota ini juga memiliki tingkat pendidikan dan budaya yang sangat tinggi. Misalnya, Universitas Negeri Saint Petersburg didirikan pada tahun 1724. Universitas ini merupakan salah satu universitas paling bergengsi di Rusia. Namun dengan lebih dari 40 universitas di kota ini, kaum muda dari seluruh negeri datang ke Saint Petersburg. Kini Saint Petersburg bukan hanya sebuah kota, tetapi juga sebuah museum panggung sejarah. Di setiap langkah yang Anda ambil, Anda melihat bangunan, jembatan, dan patung-patung yang seolah berbicara dan mencoba menyampaikan sesuatu kepada Anda. Sedemikian rupa sehingga Anda lupa memasukkan ponsel ke dalam saku di depan lanskap unik ini. Anda akan terpesona oleh keragaman arsitektur mulai dari Renaissance hingga brutalisme Soviet, Barok hingga neoklasik. Terutama saat Anda melihat Nevsky Prospect, jantung kota, Anda akan kagum dengan tekstur historisnya dan mengagumi kebersihan serta keteraturannya. Bersaing dengan banyak ibu kota Eropa, jalan ini adalah urat nadi Saint Petersburg. Jalanannya ramai sepanjang hari dan kafe-kafenya selalu penuh. Layaknya Moskow, penduduknya sangat memperhatikan penampilan. Bersosialisasi adalah rutinitas sehari-hari bagi mereka. Orang-orang sering pergi keluar bersama teman dan baru pulang tengah malam. Tentu saja, kota ini terasa begitu hidup di malam hari. Mobil-mobil mewah dan jalanan yang dihiasi lampu mengubah Saint Petersburg menjadi suasana yang berbeda. Alunan musik yang menghiasi jalanan menjaga irama kota, sementara lampu-lampu menenggelamkan kegelapan malam. Salah satu hal terindah tentang Saint Petersburg adalah tingkat literasi perempuan di atas 90%. Dan ini bukan sekedar fakta statistik, tetapi fakta yang dapat dirasakan di jalanan. Perempuan di sini dikenal karena kepercayaan diri, pendidikan berkualitas, dan karir yang beragam yang menentang stereotip gender. Baik di bidang seni, akademis, teknologi maupun sains, selalu ada jejak perempuan. Standar tinggi ini saja dengan jelas menunjukkan mengapa Saint Petersburg merupakan salah satu dari 2 kota paling layak huni di Rusia. Dengan 145 juta penduduk, hampir semua orang di Rusia bermimpi tinggal di Saint Petersburg.
Namun, aspirasi ini menimbulkan masalah serius, terutama dalam hal harga sewa dan perumahan. Misalnya, jika Anda ingin menyewa apartemen di pusat kota, Anda harus membayar 70.000 rubel yang berarti sekitar $1.000. Untuk rumah rata-rata yang sedikit lebih besar, Anda harus mengeluarkan 100.000 hingga 150.000 rubel. Itu lebih dari $1.000 per bulan. Jika harganya terlalu tinggi, Anda bisa pergi ke pinggiran kota. Pinggiran Saint Petersburg adalah pilihan yang baik bagi mereka yang ingin tinggal dengan harga sewa yang lebih terjangkau. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang memiliki penghasilan yang cukup untuk menghadapi harga-harga ini. Orang yang tinggal di kota seringkali bahkan tidak berpenghasilan $1.100 per bulan. Oleh karena itu, setiap orang dalam keluarga harus bekerja. Jadi, jangan tertipu oleh orang-orang yang berpakaian rapi dan terawat yang Anda lihat di jalanan. Karena tidak semua orang menjalani kehidupan yang sama. Jika sebuah keluarga ingin hidup nyaman, mereka perlu berpenghasilan rata-rata $3.300 per bulan. Hal ini seringkali menjadi tujuan yang sulit. Untuk transportasi di dalam kota disediakan oleh metro dan bus, terutama bus yang berangkat dari Jalan Nevsky yang dengan cepat menjangkau berbagai titik di kota. Perlu diketahui juga bahwa sistem metro di Saint Petersburg seperti di Moskow bagaikan galeri seni. Saya yakin Anda akan takjub. Jika Anda ingin pergi ke Saint Petersburg dari Moskow, Anda akan tiba di sana dalam 5 jam dengan kereta api berkecepatan tinggi. Jika Anda lebih suka perjalanan laut, gunakan wisata pesiar Saint Petersburg. Detail yang menarik, jika Anda datang dengan kapal pesiar, Anda bisa tinggal di kota ini selama 3 hari tanpa visa. Soal bahasa, jangan khawatir. Meskipun bahasa Rusia masih dominan di kota ini, jumlah penutur bahasa asing jauh lebih tinggi daripada di kota-kota Rusia lainnya. Namun, menguasai sedikit bahasa Rusia tetap bermanfaat, karena papan petunjuk arah, rambu jalan, atau nama stasiun metro di kota ini ditulis seluruhnya dalam alfabet Sirilik. Faktor lain yang bisa menjadi tantangan adalah cuaca di Saint Petersburg. Kota ditandai dengan hujan dan cuaca mendung hampir sepanjang tahun. Artinya, jika Anda berencana tinggal di kota ini, Anda harus terbiasa dengan perubahan cuaca dan iklim yang sejuk. Hari ini kita telah menyentuh jiwa 2 kota yang megah. Yang satu adalah jantung kekuasaan, kemegahan, dan modernisme. Yang lainnya adalah lambang keanggunan, seni, dan jendela ke Eropa. 2 kota besar, 2 karakter dan jiwa yang berbeda, tetapi sisi cerita yang berbeda. Hidup bisa mahal, kondisinya bisa menantang. Namun, Moskow dan Saint Petersburg menawarkan kita sebuah pengalaman, sebuah perjalanan waktu. Dunia di luar sana, dunia yang selalu layak dijelajahi. Semoga Anda menikmati perjalanan ini. Jika Anda berlangganan kanal saya dan menyukai videonya, Anda akan menghargai usaha saya dan membuat saya sangat bahagia. Sampai jumpa di ekspedisi berikutnya.